Karena ran itu adalah sesuatu yang menutupi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak bisa menhayati Al-Quran dan tidak bisa merasakan khusyuk dalam salat. Na'udzubillah. 10 kunci menhayati Al-Quran. Sebagaimana kunci pertama, mencinta Al-Quran. Kalau saya yakin saya bertanya cinta Al-Quran, pasti semua menjawab ya. Tapi ada banyak hal, tanda-tanda dan usaha kita yang semestinya bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Dan yakini kalau kita mencintai sesuatu, pasti selalu tergantung dengan sesuatu itu. Kalau cinta dunia, menggantungkan diri kepada dunia. Istilahnya, kalau kita merasa nikmat di dunia, pasti akan senang. Begitu ada sedikit tergoda dunia kita atau kehilangan, kekurangan dunia kita, pasti akan merasa pusing. Apakah sama juga bersama Al-Quran? Kalau kita bersama Al-Quran terus, kita senang. Kemudian kalau kita jauh daripada Al-Quran, kita pusing. Ini yang perlu kita bertanya diri. Kenapa sekarang posisi dunia bukan di tangan, malah sudah na'udzubillah jadi di hati? Maksudnya dunia di tangan artinya kapan saja kita lepas, mau lepas bisa lepas. Kalau posisi dunia di tangan, artinya dunia tidak berharga. Kapan kita butuh bisa megang dan tangan, kapan kita tidak mau dunia tinggal kita lepasin. Tapi posisi iman, posisi Al-Quran, cinta Allah dan Rasulnya harus di dalam hati, bukan di tangan. Jangan sampai kita menjadi orang cinta Al-Quran dan atau posisikan Al-Quran di tangan, artinya sebagaimana kita tidak senang melepaskan Al-Quran, itu tidak boleh, bahaya. Yang dimaksud cinta Al-Quran harus senantiasa mempelajari beberapa hal. Yang pertama harus kita fahami dan yakini, kalbu adalah tempat pemahaman dan menhayati. Yang sebenarnya memahami dan menhayati adalah batin kita. Menhayati Al-Quran dan memahami Al-Quran adalah batin kita. Yang dimaksud adalah kalbu. Kalau posisi kalbu hidup saat membaca Al-Quran, berarti seluruh tubuh badan kita akan hidup. Di antaranya mata kita akan bisa begitu luar biasa, nangisnya luar biasa. Tangan kita akan begitu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengambil sesuatu kecuali yang diridai Allah. Akan Allah hidupkan langkah-langkah kaki kita, selalu menjaga kaki tidak pernah ke tempat kecuali yang diridai Allah. Semua ucapan kita pun yang keluar, karena di sini sumbernya sudah hidup dengan cinta Al-Quran, keluar pun dari bacaan mulut kita, zikir kita, ucapan kita, semua menjadi sesuai yang kita cintai adalah Al-Quran. Jadi tempat menhayati, tempat memahami adalah Al-Quran. Qalbu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala suratul Kahfi, bagaimana mereka yang cukup lalai dari zikir Allah, lalai daripada Al-Quran, lalai daripada kebenaran, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala kuncikan hati mereka. Kalau apa gunanya kalau Allah kuncikan hati mereka? Karena Allah yang menjadikan kalbu adalah tempat pemahaman, tempat menhayati. Kalau bukan tempat menhayati, kenapa Allah kunci hati mereka? Kenapa Allah menutupi hati mereka sampai tidak merasa? Kalau Al-Quran turun di atas gunung bisa hancur jadi pasir, yang namanya batu yang keras dan kasar. Masa hati manusia na'udzubillah lebih kasar? Berarti harus kita bertanya diri, bagaimana posisi kalbu kita saat membaca Al-Quran. Apakah bisa tersentuh hati kita? Apakah bisa terharu? Apakah bisa merasakan, biarpun belum faham, tapi ada sedikit merasa. Ulama membolehkan kita salat di belakang seorang imam yang suaranya indah. Kenapa? Karena dengan suara imam yang indah akan membantu hati ini bisa hidup, bisa terbuka, bisa bongkar segala susah, segala penyakit, segala dosa. Yang paling bahaya dosa batin, itu dosa kalbu. Iri, hasud, dengki, semua titik hitam yang harus kita bersihkan. Tidak boleh
Mata kita melihat memandangkan orang lain lebih hina. Kita tidak tahu barangkali di sisi Allah orang lain itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita melihat dengan mata tawadu, rendah hati, saling cinta, saling kasih sayang. Biarpun kita melihat saudara kita di posisi yang tidak enak, di posisi atau di tempat yang tidak layak, jangan kita suudzon langsung menghukumkan orang itu. Ternyata dah boleh suudzon. Dan suudzon sebenarnya sumber bus ini dari hati. Sebab ni hati. Muncul suudzon, lama-lama na'udzubillah hati kita timbul titik hitam. Yang kita tidak sadari, lama-lama kalla bal rana ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka kena penyakit namanya ran. Apa itu penyakit ran? Kira-kira bisa diobati di rumah sakit? Menurut medis tidak bisa. Karena ran itu adalah sesuatu yang menutupi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak bisa menhayati Al-Quran dan tidak bisa merasakan khusyuk dalam salat. Na'udzubillah. Itu penyakit yang sangat parah untuk hati kita. Ran. Cinta dunia, benci mati. Tidak suka. Itu sebabnya ran. Tolong simpan ayat ini dan bisa dibacakan artinya nanti. Suratul Kahfi ayat 57 dan Suratul Hajj ayat 46. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebenarnya mereka bukan buta mata tapi buta hati. Malah ada orang yang buta mata tapi subhanallah hatinya nurani. Buta mata tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Buta mata tapi dia bisa menghidupkan karena hatinya hidup. Sebagaimana Allah SWT menjadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kalbu yang akan tenang. Kalau posisi kalbu tenang, semuanya tenang. Mata tenang, fikiran tenang, tangan, kaki, semua jadi tenang. Urusan kita, kemana kita pergi? Disertai dengan ketenangan yang luar biasa. Sekarang kita punya masalah apa? Tidak tenang kan? Stres. Super stres. Masalah kecil jadi masalah besar. Apalagi masalah yang besar. Allah tidak memberikan ketenangan, padahal masalah ini bisa anak kecil selesaikan masalah ini, bisa atasi masalah ini. Tapi karena posisi kita tidak tenang, Allah jadikan masalah yang kecil menjadi beban. Na'udzubillah.